Kita harus menyambut baik pengumuman Kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo Subianto. Pilihan nama kabinet ini, Kabinet Merah Putih. Ini sangat kental dengan nuansa nasionalismenya. Ini sangat kental dengan aroma cinta tanah airnya. Makanya, kita sebagai anak bangsa yang juga kental rasa nasionalismenya, yang juga kental rasa cinta tanah airnya, yang anti sama radikalisme agama, yang anti sama kadrun, ya pastinya kita mendukung semangat nasionalisme yang dibawa sama Kabinet Merah Putih dari Pak Prabowo ini. Soal nama-nama yang masuk jajaran kabinet ini, di jajaran menteri, apalagi di jajaran wakil menteri, kita pastinya bisa berdebat panjang. Pastinya bakal ada pro dan kontra. Tapi, alangkah baiknya kalau kita biarkan saja kabinet ini bekerja. Kita berikan kesempatan kepada para menteri dan para wakil menteri dari Pak Prabowo buat membuktikan diri. Kita nggak perlu nyinyir. Dan yang pasti, kita tahu kalau formasi kabinet ini bukan formasi final dari Kabinet Merah Putih. Ini bukan formasi yang definitif. Kabarnya, dalam kurun waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan, Pak Prabowo masih mau menilai kinerja dari para anggota kabinetnya. Dan terutama, ini ada yang penting nih. Kita perlu catat soal yang satu ini. Jadi, terutama Pak Prabowo pastinya perlu melihat juga kesetiaan dari para menteri dan wakil menteri kepada dirinya, kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Pak Prabowo tentunya masih perlu melihat kepada siapa para menteri dan wakil menteri itu mengikuti komando. Apakah ada yang punya patron selain kepada Presiden Prabowo? Nah, sampai di sini gimana pendapat kalian? Wajarkah kalau para menteri dan wakil menteri masih harus diuji kesetiaannya sama Presiden Prabowo? Gimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ada paling tidak 20 anggota kabinet Pak Jokowi yang kini masuk dalam daftar kabinet Pak Prabowo. Di antara mereka, ada nama-nama yang dikenal dekat, yang dikenal sebagai orangnya Pak Jokowi. Mereka adalah orang-orang dekat dari Pak Jokowi. Misalkan saja ada Pak Pratikno, penasehat politik Pak Jokowi yang juga merupakan Menteri Sekretaris Negara era Pak Jokowi. Dia sekarang menjabat sebagai salah seorang Menteri Koordinator. Lalu ada Pak Budi Ari, Ketua Relawan Projo yang sebelumnya menjabat sebagai Menkominfo. Dia sekarang dijadikan Menteri Koperasi. Lalu ada juga nama mantan ajudan dari Pak Jokowi, yakni Kapolri Listio Sigit yang masih tetap di posisinya sebagai Kepala Kepolisian. Dan tentu saja ada juga sang Menteri Joker, yakni Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil Lahadalia yang juga tetap ada di posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain mereka, ada nama baru tapi dikenal sebagai orang dekat Pak Jokowi juga. Dan sekarang masuk kabinet, yaitu Bang Ara Marwarar Sirait. Sekarang terpilih sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, di antara banyak nama menteri yang punya hubungan dengan Pak Jokowi, apalagi yang dikenal sebagai orangnya Pak Jokowi, pertanyaan kita buat mereka adalah, pertanyaannya, apakah mereka bisa setia dan 100% ada di bawah komando Pak Prabowo? Gimana nih kalau menurut kalian? Gimana kira-kira? Apakah mereka bakal lebih patuh sama Pak Prabowo atau lebih patuh sama kepentingan dari Pak Jokowi? Atau bisa jadi juga, apakah mereka bakal lebih patuh sama Wakil Presiden Gibran? Memang harus kita akui, memang belum tentu juga orang-orang yang dikenal dekat sama Pak Jokowi, sekarang mereka nggak bakal patuh sama komando dari Presiden Prabowo. Mestinya nih, mereka harus bisa membuktikan profesionalitas kerja mereka. Sekarang Presiden kita adalah Pak Prabowo, makanya mereka harus benar-benar ikut komando dari Pak Prabowo. Nah, masalahnya yang perlu dipahami juga, posisi menteri dan wakil menteri adalah jabatan-jabatan politik. Jadi sudah pasti penunjukan dan pencopotan mereka ada urusan-urusan politiknya. Ini sama sekali nggak berkaitan sama kinerja profesional mereka. Bisa jadi setelah dilakukan monitoring selama 6 bulan lebih sama Pak Prabowo,
ternyata ada nama-nama yang dirasa belum 100% bekerja sebagai tim Prabowo. Bisa jadi dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, Pak Prabowo mau merombak kabinetnya sehingga benar-benar terlepas dari pengaruh Pak Jokowi. Dan bisa jadi dalam kurun 6 bulan ke depan, Pak Prabowo mau merombak kabinetnya dan memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh yang lebih dia percayai atau bahkan yang lebih mumpuni di bidangnya. Makanya nih, masa 6 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan adalah masa pembuktian buat para menteri ini. Mereka harus bisa membuktikan diri sanggup bekerja profesional, 100% ikut komando Presiden Pak Prabowo, dan pastinya tidak korupsi. Jadi, ke depannya kita patut juga melihat kiprah dari orang-orangnya Pak Jokowi ini ke depannya. Kita perlu melihat kiprah dari Pak Pratikno, Pak Bahlil, Pak Listio, Pak Budi Ari, dan juga Bang Ara ke depannya. Apakah mereka sanggup buat mendapatkan kepercayaan penuh dari Pak Prabowo? Dan apakah mereka bakal sanggup menghadapi badai politik yang bakal menggoyang mereka? Kita bakal lihat dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, seberapa jauh para menteri sanggup melebur jadi tim Pak Prabowo. Dan seberapa jauh pula pemerintahan Pak Prabowo bakal benar-benar bisa terlepas dari pengaruh Pak Jokowi. Dalam 6 bulan ke depan, kita juga bakal melihat sejauh mana faktor Fufu-Fafa bakal berpengaruh dalam pemerintahan Pak Prabowo. Sampai kapan gerak-gerik Wakil Presiden Gibran dapat dijaga tetap berada di pinggiran pemerintahan dan tidak ikut campur dalam kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Dalam 6 bulan ke depan, kita juga bakal melihat bagaimana konsolidasi partai bakal terjadi. Apakah Pak Bahlil Lahadalia bakal bisa mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Apakah dalam kongres mereka di tahun 2025, PDI Perjuangan bakal mengubah sikap mereka terhadap pemerintahan? Lalu, bagaimana pengaruh duo kakak beradik Yahya Khalil Stakuf dan Yakut Khalil Qumas di Nahdlatul Ulama? Apakah mereka bakal benar-benar tergusur sama kelompoknya Gus Muhaimin Iskandar? Kita sekarang ini memasuki era pemerintahan Pak Prabowo dan 6 bulan sampai 1 tahun mendatang adalah masa-masa konsolidasi. Pastinya Pak Prabowo berharap pemerintahannya bakal bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan. Dapat bertahan sampai 2 periode. Karena dia ingin bisa benar-benar menancapkan pengaruhnya dalam mengubah wajah Indonesia. Makanya, sukses atau tidaknya 10 tahun pemerintahan Pak Prabowo itu bisa jadi bakal ditentukan dalam 6 bulan sampai setahun ke depan. Nasib dan masa depan para menteri juga ditentukan dalam 6 bulan ke depan. Nah, gimana kalau menurut kalian? Silakan prediksi kapan Pak Prabowo bakal melakukan reshuffle kabinet.